Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, yakni yang beranggotakan Dwi Putri Kusuma, Dea Fania Rahmasari, dan saya sendiri, Inaya Widiawati. Kami akan mempresentasikan ide untuk proyek kepemimpinan, yakni AI Prompt Engineering for Mathematics Teacher. Eh, Next. Baik, untuk latar belakang akan disampaikan oleh saya sendiri. Eh, Mari kita lihat nih fakta di lapangan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kami telah melakukan survei atau analisis kebutuhan di lapangan melalui kuesioner secara online kepada guru-guru matematika di beberapa SMP di Tasikmalaya. Nah, kami menemukan fakta yang cukup mengejutkan, yang dimana mayoritas responden itu mayoritasnya guru-guru yang senior, yang masa kerjanya itu 20 tahun hingga 37 tahun. eh, yang dimana guru-guru tersebut itu sudah mencoba menggunakan AI untuk menyusun perangkat pembelajaran. Namun disinilah ada letak permasalahan. Meskipun sering menggunakan AI, output yang dihasilkan seringkali melenceng dari harapan guru. Kendala utamanya yang paling sering dikeluhkan itu seperti kedalaman materi yang kurang, langkah kegiatan murid yang tidak sesuai, format dokumen yang berantakan, dan yang paling krusial bagi guru matematika ialah akurasi grafik matematika yang sering salah. Lalu, apa sih akar masalahnya? Ternyata kualitas output AI sangat bergantung pada kualitas instruksi yang kita berikan, yang dimana dikenal dengan prinsip eh, gah garbage in, garbage out. Dari data kuesioner tadi juga, kami menemukan bahwa guru itu cenderung menggunakan kalimat atau prompt yang singkat tanpa menyertakan konteks pedagogis, peran, atau batasan yang spesifik. Akibatnya, AI memberikan jawaban yang kurang generik dan tidak kontekstual. Temuan ini juga sejalan dengan studi Hanis dan Wahyudin yang menunjukkan bahwa tanpa modifikasi dan prompt yang terstruktur, guru seringkali menerima hasil AI secara mentah atau justru menyerah gitu hingga akhirnya menyusun perangkat pembelajaran itu secara manual. Dan inilah dampak nyatanya, potensi efisiensi waktu dan juga personalisasi pembelajaran yang dijanjikan AI itu tidak tercapai hanya karena hambatan kompetensi dalam merancang instruksi atau prompt yang efektif. Next. Kemudian tujuan proyeknya merespon dari permasalahan yang tadi. Proyek kami ini merumuskan 4 tujuan utama yang dirancang secara sistematis, yang dimana eh, tujuan yang pertama menguasai teknik prompt engineering. Nah, kami ingin membekali guru itu dengan kerangka kerja prompt yang terstruktur seperti role based, konseptual, interaktif, dan berbasis contoh. Tujuannya jelas agar draft pembelajaran matematika yang dihasilkan oleh AI itu menjadi relevan dan akurat, bukan sekedar generik. Kemudian tujuan yang kedua itu meningkatkan kemampuan evaluasi dan validasi AI. Karena kita tahu AI itu bisa saja salah dalam memberikan konsep matematika. Oleh karena itu, guru harus mampu memvalidasi, menyaring, dan merevisi keluaran AI secara kritis guna meminimalkan resiko kesalahan informasi dan juga ketidaksesuaian pedagogik. Kemudian tujuan yang ketiga itu integrasi AI dalam siklus pembelajaran. AI tidak boleh hanya dipakai sesekali. Kami ingin mengoptimalkan pemanfaatan AI itu di dalam setiap fase pembelajaran matematika, mulai dari yang awal itu asesmen diagnostik. Dalam penyusunan asesmen itu kita bisa menggunakan AI yang sesuai. Kemudian dalam penyusunan modul ajar atau EKPD hingga di akhir itu analisis hasil belajar murid juga bisa lebih efektif dalam penggunaan AI-nya. Kemudian yang keempat, tujuannya itu membangun kemandirian dan etika digital. Ini adalah tujuan jangka panjang dari kami, yang dimana mengubah peran guru
dari konsumen pasif menjadi kurator pedagogis yang bertanggung jawab. Nah, transformasi ini akan kami wujudkan melalui luaran yang berkelanjutan berupa Medprombook dan bank prom digital yang dapat terus diperbarui oleh komunitas guru. Nah, 4 tujuan ini bukan berdiri sendiri, melainkan sebuah rangkaian kompetensi yang membawa guru dari kemampuan teknis ke kemampuan kritis, ke integrasi nyata, hingga ke kemandirian beretika. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dea. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Inayah. Nah, selanjutnya di sini ada novelty project atau kebaruan dari project yang akan kami laksanakan gitu. Kebaruan dari project ini adalah buku yang kami kembangkan bukan sekedar kumpulan Prom GPT. Buku ini dirancang secara khusus untuk guru matematika Indonesia dengan menyesuaikan kebutuhan pembelajaran di kelas serta selaras dengan kurikulum yang berlaku. Selain menyediakan berbagai contoh prom, setiap prom juga dilengkapi dengan contoh output dan panduan optimasi. Dengan demikian, guru tidak hanya mengetahui apa yang harus ditulis kepada AI, tetapi juga memahami bagaimana menyusun prom yang lebih efektif agar menghasilkan respon yang berkualitas. Melalui pendekatan tersebut, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi penggunaan AI, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi AI prompt engineering bagi guru matematika. Next. Kemudian, selain isi bukunya yang kontekstual, kebaruan lain dari proyek ini terletak pada pendekatan pengembangannya. Jika pelatihan AI pada umumnya hanya berfokus pada cara membuat prompt, proyek ini mengembangkan kompetensi guru secara bertahap dan terintegrasi. Tahapan tersebut dimulai dari understanding AI, kemudian prompt engineering dilanjutkan dengan AI evaluation, AI integration, dan diakhiri dengan capstone project yang menghasilkan portofolio nyata. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis dalam menggunakan AI, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, melakukan evaluasi terhadap hasil AI, serta merefleksikan penggunaannya. Dengan demikian, guru matematika dapat memanfaatkan AI secara efektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi, kebaruan utama proyek ini bukan hanya menghadirkan kumpulan prompt, tetapi juga membangun kompetensi guru agar mampu menggunakan AI secara tepat dalam praktik pembelajaran matematika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dwi. Padanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Inayah atas kesempatannya. Untuk saat ini, saya akan menjelaskan mengenai materi atau hal-hal yang akan dilaksanakan oleh para guru nanti sebagai subjek dari kegiatan ini. Nah, untuk tahapan-tahapannya, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Inayah mengenai tujuan dari kegiatan ini dan juga disampaikan oleh Bu Dea mengenai novelty atau kebaruan dari kegiatan ini, maka pada kegiatan ini akan dilaksanakan melalui 5 tahap. Yang pertama, understanding AI atau memahami AI itu sendiri, lalu prompt engineering, membuat prompt yang baik, lalu AI evaluation untuk mengevaluasi hasil AI apakah sudah baik atau perlu perbaikan. Selanjutnya AI integration dan yang terakhir AI ethic atau etika dalam penggunaan AI. Untuk yang pertama yaitu understanding AI for mathematics education atau memahami AI untuk pembelajaran matematika. Di sini nanti guru-guru akan dibekali materi mengenai yang pertama revolusi artificial intelligence di dunia pendidikan atau sejarah perkembangan AI dalam dunia pendidikan. Lalu akan dia berikan juga informasi mengenai apa itu artificial intelligence atau jenis-jenis artificial intelligence dan lain sebagainya. Dan akan diberikan juga
pemahaman mengenai AI untuk guru matematika. Di sini akan diberikan pembelajaran tentang membandingkan berbagai AI dengan menganalisis kelebihan, kekurangan, serta memilih AI yang tepat, yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada praktik. Yang pertama bisa demonstrasi di mana fasilitator atau pemateri nanti akan menunjukkan bagaimana AI menjawab pertanyaan yang sama menggunakan prompt yang berbeda. Bisa juga praktiknya berupa diskusi kelompok. Guru nanti berdiskusi bersama kelompoknya mengenai apakah AI akan menggantikan guru. Lalu dilaksanakan latihan juga untuk membandingkan jawaban dari 3 atau beberapa AI terhadap soal matematika yang sama. Yang kedua adalah kegiatan tahap prompt engineering atau membuat prompt yang baik. Di sini akan diajarkan mengapa prompt menentukan kualitas output, karena output yang dihasilkan pasti sesuai dengan prompt yang diberikan kepada AI. Lalu diberikan juga pembelajaran mengenai frameworks prompt berkualitas, seperti salah satu contohnya adalah RTCCOA, role, task, context, constraint, output, dan juga evaluation. Nanti fasilitator juga bisa memberikan template yang siap pakai untuk guru-guru. Lalu diberikan juga prompt pattern yang masing-masingnya dibahas mengenai konsep, contoh, kapan dipakai, kapan tidak dipakai, serta contohnya khususnya dalam materi matematika. Praktiknya di sini guru bisa membuat prompt untuk modul, untuk LKM, media pembelajaran, dan lain sebagainya yang bisa mendukung proses pembelajaran. Tahap yang ketiga adalah AI evaluation. Di sini guru belajar mengevaluasi hasil dari AI. Apakah konsep matematikanya sudah benar? Apakah ada bias atau tidak? Tingkat kesulitannya sudah benar atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan indikator atau tidak? Nanti juga belajar mengenai checklist evaluasi, di mana membuat rubrik evaluasi dari AI juga. Praktiknya nanti bisa dengan guru diminta untuk menemukan berbagai kesalahan AI, atau guru juga membandingkan hasil dari prompt. Satu, prompt yang sederhana. Kedua, bagaimana hasilnya jika promptnya lengkap. Dan bagaimana hasilnya jika promptnya sudah direvisi. Selanjutnya adalah AI integration into mathematics teaching. Nah, ini dari mulai pra pembelajaran hingga perbaikan, nanti guru akan diajarkan bagaimana AI itu digunakan untuk sepanjang siklus pembelajaran. Nanti praktiknya guru berlatih mengintegrasikan AI pada setiap tahap tersebut. Dan yang terakhir adalah AI ethics. Nanti di sini guru-guru diajarkan mengenai hak cipta, mengenai bias, mengenai privacy, apalagi data-data murid atau data sensitif, dan juga diajarkan mengenai etika dalam menggunakan AI. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari para presentator. Mungkin itu ide dari kelompok kami tentang AI Prompt Engineering for Mathematics Teacher. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada yang kurang jelas atau kurang rinci. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.